Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends, Datuk and Tan Sri, ladies and gentlemen. This is March 17, 2010 contribution to Pearls and Jam. Dr. Amin Rais in conversation, Islam liberal and religious pluralism, which is relevant in year 2010 as it is more relevant in the year 2023. Lately, there have been too many clowns, local and overseas, who should know better, who profess to speak for Islam, speaking to the gallery of secular-minded so-called Muslims and non-Muslim, who seem mixed up and utterly confused in their Aqidah. This excerpt of an interview with Indonesian intellectual, the current doyen of the Muhammadiyah movement, Dr. Amin Rais, hopefully would clarify further the blurring of visions and minds of the so-called liberal Islamists, if there are such animals that can be both liberal and Islamist at the same time. As we all know, there is only one brand of Islam, the way of Muhammad. Political correctness is an American exported disease, seems to be more important to our new intellectuals rather than their Aqidah. Masya Allah. This excerpt from an interview with Dr. Amin Rais was from Majalah Tabligh, the March edition 2010. Soalan, pandangan anda mengenai aliran pluralisme? Akhir-akhir ini, saya melihat istilah pluralisme yang sesungguhnya itu indah dan anggun justru telah ditafsirkan sebagai bebas. Sesungguhnya toleransi dan kemajmukan telah diajarkan secara baku dalam Al-Quran. Memang Al-Quran menyatakan hanya agama Islam yang diakui di sisi Allah. Namun, koeksistensi atau hidup berdampingan secara damai antara beragama juga sangat jelas diajarkan melalui ayat Lakum dinukum waliyadin. Bagimu, bagiku agamaku, dan bagimu agamamu. Dalam istilah yang lebih teknis, peaceful existence among religions, atau hidup berdamai antara umat berbagai agama di muka bumi. Tidak ada yang keliru, soalan. Tidak ada yang keliru dari aliran pluralisme. Nah, kerana itu tidak ada yang salah kalau misalnya seorang Islam awam atau seorang tokoh Islam mengajak kita menghormati pluralisme. Kerana masa Nabi sendiri itu juga pernah ajaran toleransi antara beragama. Malahan antara umat beragama boleh melakukan kemitraan di dalam peperangan sekalipun. Banyak peristiwa di zaman Nabi ketika umat Nasrani bergabung dengan tentera Islam untuk menghalau musuh yang akan menyerang Madinah. Jadi apakah yang dibebaskan? Soalan. Saya prihatin ada usaha-usaha ingin membebaskan pluralisme yang bagus itu menjadi sebuah pendapat yang ekstrim. Iaitu pada dasarnya mereka menyatakan agama itu sama saja. Mengapa sama saja? Kerana setiap agama itu mencintai kebenaran. Dan setiap agama itu mendidik pemeluknya untuk memegang moral yang jelas dalam membedakan baik dan buruk. Saya kira kalau seorang Muslim sudah menyatakan bahawa semua agama itu sama, maka tidak ada guna lagi solat 5 waktu, bayar zakat, puasa Ramadan, pergi haji dan sebagainya. Kerana agama jelas tidak sama. Kalau agama sama, banyak ayat Al-Quran yang harus dihapus. Nah, kalau sampai ajaran bahawa semua agama sama-sama saja diterima oleh kalangan muda-mudi Islam, ini artinya mereka tidak perlu lagi solat, tidak perlu lagi memegang tuntutan syariah Islam. Kalau sampai mereka terbuai dan terhanyut oleh pendapat yang sangat berbahaya ini, akhirnya mereka bisa bergonta-ganti agama dengan mudah, seperti bergonta-ganti celana dalam atau seluar dalam.
Apakah kebebasan pluralisme kerana faktor kesengajaan? Saya kira jika jelas adanya think tank, memang jelas adanya think tank atau dapur-dapur pemikiran yang sangat tidak suka kepada agama Allah, kemudian membuat bualan yang kedengarnya enak di kuping. Agama itu sama. Jika agama itu sama, lantas apa gunanya ada masjid, ada gereja, ada kuil, ada vihara dan ada sinagog dan lain-lain. Jadi apakah maksudnya dengan think tank itu? Saya yakin think tank itu ada di negara-negara maju yang punya dana yang berlebihan, punya kemewahan untuk memikirkan bagaimana melakukan perangan intelektual terhadap dunia Islam. Misalnya kepada dunia Islam ditawarkan faham ladiniah sekularisme yang menganggap agama tidak penting, termasuk di dalam pluralisme yang kelihatannya indah, tetapi ujung-ujungnya adalah ingin menipiskan akidah Islam supaya kemudian kaum Muslim tidak mempunyai fokus lagi. Bayangkan kalau intelektual generasi muda Islam sudah tipis imannya, selangkah demi selangkah akan menjadi manusia sekular. Bahkan tidak mustahil mereka menjadi pembenci agamanya sendiri. Sepertinya aliran pluralisme itu sudah masuk di kalangan muda Muhammadiyah. Apakah pendapat anda? Kalau sampai aliran pluralisme masuk ke kalangan muda Muhammadiyah, ini musibah yang perlu diratapi. Ini musibah yang perlu kita ratapi. Oleh kerana itu, saya menganjurkan sebelum mereka membaca buku-buku profesor, sebelum mereka membaca buku-buku profesor dari Amerika dan Eropah, bacalah Al-Quran terlebih dahulu. Saya sendiri yang sudah tua ini, dekat 70 tahun umur, sebelum saya membaca buku-buku barat, saya baca Al-Quran dulu. Kerana orang yang sudah baca Al-Quran, dia akan sampai pada kesimpulan bahawa berbagai ideologi yang ditawarkan oleh manusia seperti mainan-mainan kanak-kanak saja, tidak berbobot. Jika meminjam istilah Said Qutb, seorang yang duduk di bawah perlindungan Al-Quran ibarat sedang duduk di bukit yang tinggi, kemudian melihat anak-anak sedang bermain-main dengan mainan-mainan mereka. Orang yang sudah faham Al-Quran akan bisa merasakan bahawa ideologi yang sifat man-made, iaitu buatan manusia, itu hanya lucu-lucuan saja. Hanya menghibur diri sesaat untuk memenuhi kehausan intelektual ala kadarnya. Setelah itu bingung lagi. Satu soalan. Kenapa faham pluralisme itu bisa masuk ke kalangan muda Muhammadiyah? Apa kerana Muhammadiyah terlalu terbuka atau kerana sistem kaderisasi? Hal ini perlu dipikirkan oleh pimpinan Muhammadiyah. Saya melihat banyak kalangan muda Muhammadiyah yang sudah eksidus. Kadang-kadang masuk ke gerakan fundamentalisme, tapi juga tidak sedikit yang masuk liberal Islam. Islam ini sudah melacurkan prinsipnya dengan berbagai nilai-nilai luar Islam. Hanya kerana latah, kerana ingin mendapatkan reda manusia, bukan reda ilahi. Oleh kerana itu, lewat majalah tabligh, saya ingin mengimbau kepada anak-anak saya, calon-calon intelektual Muhammadiyah, baik putera maupun puteri, agar menjadikan Al-Quran sebagai rujukan baku. Saya pernah tinggal di Mesir selama 1 tahun. Saya pernah diberitahu oleh Dr. Muhammad Bahi, iaitu seorang intelektual Ikhwan, ketika saya bersilaturahmi ke rumah beliau. Beliau mengatakan, "Hai kamu orang anak muda, kalau kamu kembali ke tanah airmu, kamu jangan merasa menjadi pejuang Muslim kalau kamu belum sanggup membaca Al-Quran 1 juz 1 hari." Waktu itu saya agak tersodok juga. Tetapi setelah saya fikirkan, memang betul. Kalau Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang betul-betul membawa kita kepada keselamatan dunia akhirat, kita baca, kita hayati, kita implementasikan, kehidupan kita akan terang benderang. Tetapi kalau pegangan kita pada Al-Quran itu setengah hati,
kemudian dikombinasikan dengan sekularisme, dengan pluralisme tanpa batas, dengan eksistensialisme, bahkan dengan hedonisme, maka kehidupan kita akan rosak. Sehingga betul seperti kata pendiri Muhammadiyah dalam sebuah ceramah beliau, iaitu nama penyakit sosial, politik, hukum dan lain-lain itu sejatinya bersumber kepada menyekutukan Allah dalam hal kekuasaannya. Obat bukan menambah penyakit, yang ini dengan isme-isme yang bebas, tapi obatnya itu adalah tauhid dengan sesungguhnya. Jadi saya juga ingin dengan kata-kata ingat juga dengan kata-kata Muhammad Iqbal. The sign of a kafir is that he is lost in the horizon. The sign of a mukmin is that the horizon are lost in him. Saya pernah termenung beberapa hari setelah membaca pernyataan Muhammad Iqbal ini yang sangat tajam itu. Kerana betapa seorang mukmin akan begitu jelas, begitu faham, begitu terang benderang memahami persoalan dunia, sedangkan seorang kafir bingung dan tersesat. Sepertinya Muhammadiyah mulai terseret arus pluralisme, contohnya pada saat peluncuran novel Si Anak Kampung. Penulisnya menyatakan sebahagian dari keuntungan penjualan akan digunakan untuk membentuk gerakan peduli pluralisme. Pandangan anda bagaimana? Saya tidak akan mengomentari apa dan siapa. Cuma adik saya yang anggota Muhammadiyah pernah memberi sedikit kriteria atau ukuran yang sangat bagus. Dia bilang begini, kalau orang Muhammadiyah sudah tidak pernah bicara tauhid dan malah berbicara hal-hal di luar tauhid, apalagi dengan pluralisme, maka perlu melakukan koreksi diri. Apakah itu tukang sapu di kantor Muhammadiyah? Apakah tukang pembawa surat di kantor Muhammadiyah? Apakah profesor-profesor botak? Sama saja. Kalau sudah tidak kerasan berbicara tauhid, mau dikemanakan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai 1 abad, tetap kuat, tetapi dan akan masih segar kerana tauhidnya. Implementasi tauhidnya di bidang sosial, pendidikan, hukum politik yang menjadikan Muhammadiyah yang perkasa dan tidak terbawa arus-arus. Sekianlah dia punya pendapat daripada Dr. Amin Rais. How can the blind be equal to the seer? The Quran, from the Quran. Dan daripada surah Yunus ayat 42 hingga ayat 45. Among them there are some who listen to you. But can you make the deaf hear? Can you make the deaf hear, incapable as they are of understanding? Among them there are some who look at you. But can you guide the blind, bereft as they are of sight? Allah does not wrong people in any way. Rather, it is people who wrong themselves. On the day we gather them together, when it will seem as if they had tarried no more than an hour of a single day, they will recognize one another. Those who denied the meeting with Allah and did not follow the right path will be lost. Surah Yunus ayat 42 hingga 45. Kita akhirkan perbincangan ini dengan apa yang Muhammad Iqbal katakan. The sign of a kafir is that he is lost in the horizon. The sign of a mukmin is that the horizon are lost in him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till we meet again.